Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Firmansyah Jaya Sukma dengan NIM akhir 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan berbahasa dalam surat kabar wawasan edisi Oktober 2018. Yang dibahas di sini ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Manusia berkomunikasi dengan berbagai media. Media yang mendukung manusia dalam berkomunikasi akan memudahkan manusia berinteraksi dengan manusia lain demi menunjukkan maksudnya. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami oleh dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut HR dan Agustina tahun 1995 halaman 14, yaitu mengatakan bahwa fungsi bahasa ialah sebagai alat komunikasi. Namun, masih banyak orang yang mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan dalam berkomunikasi. Kesalahan berbahasa sering dijumpai dalam berbagai media. Kesalahan-kesalahan ini sering dijumpai seperti kesalahan penulisan, tidak hanya dari segi penulisan ejaan, tapi juga kesalahan dari segi morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi dalam tataran morfologi dapat dilihat dari proses pembubuhan afiks, pemajumukan kata dasar sehingga menjadi arti baru, serta pengulangan-pengulangan kata yang tidak perlu. Sedangkan kesalahan pada tataran sintaksis berhubungan dengan makna yang juga harus disesuaikan, serta semantik mengkaji kesalahan dalam kalimat yang telah dipakai dalam suatu media. Metode penelitiannya, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif berupa kata-kata maupun kalimat. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan penyediaan dalam berbentuk data secara langsung, simultan, dan dengan kegiatan analisis data. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan pada data konteksnya masing-masing, serta seringkali melukiskannya dalam bentuk kata daripada angka-angka. Hasil dan pembahasannya. Yang pertama, ada kesalahan ejaan. Pada paragraf 1, yaitu kesalahannya, hal tersebut diungkapkan Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono usai memimpin gelar pasukan operasi Zebra Candi 2018 di halaman Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang Selatan, Selasa 30 siang. Perbaikannya, setelah kata Jalan Pahlawan, seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas pada tempat pemberhentian tanda tersebut, tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Yang selanjutnya, paragraf kelima, terdapat kesalahannya yaitu selama operasi, anggota jangan kontraproduktif karena tujuan kita untuk menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Jadi, melakukan penindakan anggota harus melakukan 3S, yaitu senyum, salam, sapa, ujarnya. Untuk perbaikannya, saat tanda kutip digunakan, maka tanda koma di akhir tanda kutip harus ditulis sesudah tanda kutip. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Seperti selama operasi, anggota jangan kontraproduktif karena tujuan kita untuk menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Jadi saat melakukan penindakan, anggota harus melakukan 3S. Senyum, salam, sapa, ujarnya. Yang berikutnya ada kesalahan morfologi. Dalam paragraf ke-14, kesalahannya yaitu cekatan. Perbaikan yang seharusnya yaitu ditulis pencekatan atau mencekat. Untuk kesalahan semantik, pada paragraf 12, yaitu adapun lanjut dia, kecelakaan masih didomisi oleh pengendara sepeda motor yang usianya masih produktif. Rentah usianya 17 hingga 36. Perbaikannya yaitu adapun kecelakaan
masih sering terjadi oleh pengendara sepeda motor yang usianya masih produktif, yaitu rentang usia 17 sampai 36 tahun. Kesalahan sintaksis pada paragraf pertama. Korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng hingga saat ini masih tinggi. Setiap hari tercatat ada 5 orang meninggal akibat kecelakaan, baik yang melibatkan kendaraan roda 2, roda 4, maupun kendaraan berat di Jateng. Untuk perbaikannya yaitu korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng hingga saat ini masih meningkat. Hampir setiap hari terdapat 5 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan hingga kendaraan berat di Jateng. Untuk paragraf ke-9, yaitu kesalahannya dirinci, lanjut dia. Tindakan terhadap pelanggaran memang tetap harus dilakukan sebab dimulai dari pelanggaran kecelakaan lalu lintas terjadi. Untuk perbaikannya yaitu di sisi lain, penindakan terhadap pelanggaran tetap harus dilakukan sebab dari pelanggaran lalu lintas kecelakaan itu terjadi. Untuk kesimpulannya yaitu di dalam surat kabar terdiri dari beberapa berita yang tentunya dalam satu berita dapat ditemukan kesalahan berbahasa dalam bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis. Berdasarkan hasil analisis kesalahan berbahasa, bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis pada surat kabar wawasan edisi Oktober 2018, dalam pengungkapan kesalahan berbahasa terdapat kesalahan yang terjadi dalam penulisan, yaitu terdapat kesalahan ejaan, kesalahan morfologi, kesalahan semantik, dan kesalahan sintaksis. Yang berikutnya ini data pustaka yang saya ambil dalam penelitian saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya, Mas Lintang, silakan. perkenalkan nama saya Lintang Ihsan, di belakang 01. Izin bertanya, eh, apa sih kita harus eh, mempelajari atau memahami dan mendalami ini sih analisis kesalahan berbahasa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Lintang. Saya akan menjawab. Mengapa kita perlu mempelajari tentang analisis berbahasa? Mempelajari analisis berbahasa itu sangat penting bagi semua orang. Tentunya kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Karena sebagai calon guru bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya kita dapat mengerti dan memahami apa sih itu kesalahan berbahasa, sehingga ketika kita nanti menghadapi atau sudah menjadi guru, kita akan dapat membantu bahkan sangat berguna sebagai kelancaran dalam program kita pembelajaran mengajar yang dilakukan selama pembelajaran tersebut. Karena masih banyak terjadi kesalahan berbahasa yang sering dijumpai baik di surat kabar maupun di media-media lainnya. Karena kurangnya kesadaran dari mereka tentang kesalahan berbahasa atau penulisan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Begitu Mas Lintang. Ya, terima kasih Mas Firmansyah atas jawabannya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.